Hello guys, welcome back to Mr. Fox dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baik lagi nih guys, sama gua Rian di sini. Kalian masih ada di channelnya Mr. Fox dan apa kabar nih guys kalian semuanya? Sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Oke, sesuai dengan judul di video kali ini ya, dan akhirnya kita akan memulai segmen yang kedua di channelnya Mr. Fox, yaitu adalah Fox Spoiler ya, dimana gue akan merekomendasikan sebuah film, gue akan mereview sebuah film, dan pastinya gue akan menceritakan alur cerita dari sebuah film atau series. Jadi ya, gue akan menambahkan stok list film yang buat kalian tonton, karena memang paling bener di rumah kalau pandemik ini ya nonton film aja di rumah streaming. So buat kalian yang memang suka banget di spoilerin sebelum nonton film, segmen ini pasti bakalan cocok banget buat kalian gitu ya, karena gue juga termasuk orang yang sangat suka buat di spoilerin sebelum nonton film gitu. Kayaknya males banget ya kalau misalnya 2 jam kita nonton terus ternyata filmnya zonk. Tapi kalau misalnya kalian emang tipe yang gak suka di spoilerin, it's okay guys, kalian tinggal skip aja videonya. Dan film-film yang akan gue bahas di Fox Spoiler pastinya ceritanya bagus gitu ya, karena kalau nggak bagus ya gue nggak akan rekomendasiin buat kalian. Oke guys, gue udah nggak sabar nih buat ngebahas filmnya sama kalian. Tapi seperti biasa guys, sebelum gue mulai ngebahas filmnya, ayo dong support dulu channel Mr. Fox dengan cara di subscribe, terus di like, diaktifin notifikasi belnya supaya nanti setiap kali gue upload video baru kalian jadi orang pertama yang tahu nih. Terus jangan lupa di share ke sosial media kalian juga, bantuin gue lah ya buat promosiin channel ini sama teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton channel Mr. Fox gitu. Dan kalau misalnya kalian juga mau ngasih ide film yang mau gue bahas di episode berikutnya, boleh kalian bisa langsung DM gue di sosial media. Gue ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga ada di TikTok. ID-nya itu semuanya adalah Rian Praditya. Atau kalau nggak mau ribet, langsung aja cek di deskripsi box di bawah, ada linknya. Oke guys, langsung aja kita bahas filmnya. And please welcome today's movie, Miracle in Cell number 7. Jadi film ini tuh dirilis pada tanggal 10 Oktober tahun 2019, dirilis di Turki karena memang production house-nya itu adalah dari Turki datangnya, dan bahasa pengantarnya juga aslinya sebenarnya bahasa Turki. Terus genre film ini yaitu adalah crime, drama, dan juga social issue. Dan durasinya juga lumayan cukup panjang nih guys, yaitu adalah 132 menit. Dan film ini cukup banyak mendapatkan penghargaan ya, yang gue tahu film ini udah mendapatkan 8 penghargaan dan juga 4 nominasi di dunia perfilman. Nah, film Miracle in Cell number 7 ini sebenarnya adalah film adaptasi dari film Korea pada tahun 2013. Walaupun film ini diadaptasi gitu ya dari film aslinya di Korea, dan memang film versi Turkinya ini menurut gue ini punya bagian scene yang bener-bener unpredictable dan gak kalah bagus sama versi aslinya. Dan untuk case ini gue hanya meng-highlight 2 pemeran utamanya, yaitu adalah Memo dan juga Owa. Nah, si Memo ini diperankan sama Aras Bulut dan Owa diperankan sama Nisa Sofia Aksonggur. Nah, jadi karakter utama dalam film ini yaitu sang ayahnya bernama Mehmet Kyonju, atau dipanggilnya sebenarnya namanya itu adalah Memo gitu ya. Memo kayak ikan ya, ikan Memo. Nah, si Memo ini dia punya seorang putri yang diberi namanya itu adalah Owa, dan dia sangat mencintai putri semata wayangnya. Nah, jadi karakter si ayahnya ini dia mengidap keterbelakangan mental gitu ya, dan mereka tuh hidupnya bertiga tinggal di sebuah pondok kecil di negara Turki, pokoknya di sebuah desa gitu ya. Jadi ada Memo, terus ada anaknya Owa, dan juga ada neneknya gitu. Nah, jadi si ibunya si Owa ini di dalam film ini diceritain udah nggak ada, udah meninggal pada saat si Owa tuh dilahirin gitu. Nah, awal mula dari film ini tuh dimulai dari sebuah kejadian nih guys. Ada sebuah keluarga letnan kolonel gitu ya di kota tersebut, dan bisa dibilang si letnan kolonel ini merupakan kayak pejabat penting gitu ya di kota itu gitu. Nah, keluarga si letnan kolonel ini tinggalnya ini nggak jauh nih dari tempat tinggalnya Owa dan juga Memo. Dan suatu hari si keluarga letnan ini ceritanya lagi piknik nih. Mereka piknik ke sebuah perkebunan dan anak-anaknya juga pada ikut, mereka pada main bareng. Dan kalau bisa dibayangin sebenarnya tempat mereka piknik tuh kayak perkebunan, terus ada danaunya, terus juga ada bebatuan yang tinggi gitu ya. Suasananya kurang lebih kayak begitu. Dan pada saat si anak-anak ini lagi main nih guys ya, muncullah si Memo gitu. Jadi Memo ini datang kucuk gitu ya. Nah, dia pada saat itu lagi ngembala domba. Karena memang si Memo ini kelakuannya kayak anak kecil,
jadi dia pas ngeliat anak-anak tuh kayak kepengen ikut join main bareng sama si anak-anak keluarga si Letnan Kolonel ini. Nah, lalu anak perempuan si Letnan Kolonel ini yang bernama Seda, ini dia ngajak main si Memo nih. Jadi si Seda ini ngajak main Memo buat kayak main kejar-kejaran, kayak tangkap-tangkapan gitu lah ya. Nah, akhirnya mereka main nih berdua gitu, dan dia terpisah dari grup si anak-anak kecil yang lain gitu. Nah, jadi Memo sama Seda main berdua, dan akhirnya mereka kayak lari-larian, tangkap-tangkapan, kejar-kejaran gitu, dan gak berasa akhirnya mereka berdua ada di suatu tempat, dan si Sedanya ini kayak mengumpet di belakang sebuah batu yang besar dan kayak minta ditangkap sama si Memo. Nah, singkat cerita nih ya, jadi anak si Letnan ini akhirnya kepleset guys, dan akhirnya nyawa si anak Letnan ini tuh melayang gitu ya, karena kepontok batu dan cukup keras gitu. Akhirnya dia meninggal di tempat pada saat itu. Nah, si Memo yang ada di situ pada saat itu, dia sebenarnya udah ngasih tahu sama si anak ini nih, hati-hati jangan mundur-mundur nanti kepleset gitu. Kayak dia ngomong lah, intinya dia ngasih tahu supaya jangan sampai mundur-mundur dan dia jatuh. Dan bener aja, ternyata si anak ini jatuh kepleset gitu ya. Dan akhirnya si Memo tuh bener-bener kaget dan panik ngelihat anak Letnan Kolonel ini jatuh gitu di situ. Dan dia langsung berusaha buat nolongin si anak tersebut gitu ya. Cuman ya nyawanya udah gak ketolong lagi, walaupun udah ditolongin sama si Memo. Nah, setelah itu gak lama kemudian keluarga Letnan Kolonel ini datang buat nyamperin si anaknya dan juga Memo. Mereka langsung pecah banget, langsung histeris ngeliat si Seda, anak kecilnya ini udah terbujur kaku dan kepalanya udah berdarah gitu ya. Bahkan nih saking emosinya si Letnan Kolonel ini ngeliat anaknya terbujur kaku di pelukannya si Memo, dia langsung ambil pistol dan berusaha buat nembak si Memo pada saat itu. Tapi untungnya dilerai sama anak buahnya Letnan Kolonel ini. Jadi akhirnya nggak jadi ketembak tuh ya, untungnya dilerai. Dan setelah kejadian itu Memo langsung dijeblosin ke penjara, karena memang pada saat kejadian itu nggak ada orang lain selain si Memo yang ada di situ. Jadi Memo nih ibaratnya kayak dijadiin tersangka tunggal kasus kematian anak Letnan Kolonel tersebut. Dan paling parahnya lagi, waktu dia sampai di kantor polisi, si Memo ini disiksa dulu nih sama anggota kepolisiannya, karena ya anggota kepolisian kan anak buahnya Letnan Kolonel. Dan masuk penjara lah akhirnya si bapaknya ini, si Memo. Dia masuk ke dalam sel bersama tahanan-tahanan kriminal lainnya, and the real kriminal ya, cuman dia yang gak the real kriminal. Dan kenapa judul film ini namanya Miracle in Cell Number 7? Karena ceritanya di film ini dia dimasukin ke dalam sel yang bernomorkan nomor 7 gitu si selnya ini. Dan disinilah kejadian super emosional mulai terjadi gitu. Dan gue yakin kalau nanti kalian nonton film ini, kalian juga pasti ngerasa bakalan emosional banget. Nah, jadi banyak kejadian yang terjadi di dalam sel ini. Contohnya nih, yang pertama, waktu pas si Memo masuk ke dalam sel tahanan tersebut gitu ya, dia langsung dikasih sambutan guys. Sambutan dari semua tahanan yang ada di dalam sel itu ya. Sambutannya itu dengan cara kekerasan guys. Wah, parah banget. Jadi dia langsung digebukin ya, abis sekujur tubuhnya itu digebukin sampai dia patah tulang. Itu udah baru-baru masuk aja dia udah digituin tuh di situ. Terus ada kejadian juga Memo nulisin surat untuk anaknya, untuk Owa gitu ya, karena dia juga rindu banget, dia kangen banget sama anaknya. Tapi suratnya ini nggak disampein atau nggak diterusin atau nggak dikirim sama sipir dari penjahat sipir dari penjara tersebut. Terus ada momen yang sangat emosional yang lainnya, yaitu adalah pada saat putusan sidang si Memo ini dijatuhin hukuman mati guys. Jadi dia bukan dijatuhin hukuman seumur hidup lagi, tapi hukuman mati nih, karena dia udah ngebunuh anak Letnan Kolonel tersebut. Ada kejadian juga di mana neneknya dan Owa ini ceritanya datang nih guys ya. Dia datang dari rumah pengen ngejenguk Memo di dalam penjara, tapi mereka nggak dikasih izin sama sipir penjara tersebut. Sementara si Memo ada di dalam penjara, anaknya Owa nih benar-benar nungguin kabar dari bapaknya, dan karena bapaknya nggak ada kabar sama sekali, si Owa ini nungguin terus di rumah gitu ya setiap hari. Ya mungkin pasti kangen lah ya sama bapaknya, tapi bapaknya nggak ada kabar. Padahal bapaknya ngirimin surat, tapi suratnya ini nggak dikirimin ke Owa, makanya dia nggak dapat kabar sama sekali. Terus ada kejadian di mana Memo ini ditusuk sama salah satu tahanan yang ada di sel tersebut gitu ya. Nah, alasannya kenapa dia ditusuk, karena pada saat itu si Memo nih kayak sok pahlawan nih guys gitu ya. Jadi dia sok-sok mau ngelindungin ketua sel di dalam sel itu gitu ya. Jadi sebenarnya mau diserang itu adalah ketua selnya, tapi dia
berusaha buat ngebantuin, buat nolongin, akhirnya malah dia yang ketusuk gitu ya. Tapi untungnya si Memo masih selamat dan masih bisa diobatin walaupun dia udah ketusuk. Dia ketusuk pakai pisau gitu. Nah, setelah kejadian penusukan tersebut, si ketua sel nomor 7 ini akhirnya jadi simpatik nih sama Memo gitu ya, karena dia udah dilindungin, dia udah ditolongin sama Memo. Nah, terus si ketua sel ini karena dia ngelihat Memo juga lagi kangen-kangennya sama anaknya, sama si Owa, dan dia juga iba gitu ya, dia kasihan ngelihat si Memo yang tiap hari uring-uringan kangen sama anaknya. Akhirnya si ketua sel ini ngebantuin Memo buat nyelundupin anaknya. Nah, ini adalah salah satu adegan yang paling menarik nih guys. Jadi si anaknya ini tuh diselundupin dari luar penjara buat masuk ke dalam penjara. Nah, sebenarnya nih ada seorang saksi yang ngelihat kejadian di mana si anak Letnan Kolonel ini jatuh kepleset sendiri, bukan gara-gara si Memo gitu ya. Tapi si saksinya ini berhubung dia juga adalah seorang anggota gitu ya, dan dia pembelot dalam organisasi anggota tersebut. Akhirnya si Letnan Kolonel ini nangkep si saksi ini dan akhirnya dibunuh guys gitu. Jadi supaya si saksi ini nggak bisa ngasih kesaksiannya di pengadilan kalau Memo nggak bersalah. Letnan Kolonel ini nggak mau aja si Memo tuh bisa selamat dan nggak dapat hukuman gitu ya. Terus semua tahanan di sel nomor 7 dan juga petugas-petugas sipir ini akhirnya memang jadi sangat simpatik nih sama Memo dan ngelihat hubungannya Memo sama Owa juga, dan ngelihat bagaimana si Memo ini berperilaku dan berinteraksi sesama tahanan dan juga sama petugas sipir yang ada di sana. Dan akhirnya bikin mereka tuh kayak, wah kayaknya nggak mungkin nih kalau Memo yang ngelakuin pembunuhan sama anaknya Letnan Kolonel, karena memang dia kelihatan sangat jujur, baik. Ya iyalah, orang keterbelakangan mental tapi bisa ngelakuin pembunuhan kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dan ngelihat perilakunya si Memo ini, semua tahanan di dalam sel tersebut dan juga sipir-sipir tuh percaya kalau Memo tuh sebenarnya nggak bersalah. Dia hanya sial aja dijadiin kambing hitam atas kematian anaknya si Letnan Kolonel ini. Jadi supaya dia yang dikasih hukuman gitu ya. Nah, terus ada tahanan lain nih guys ya, namanya yaitu adalah Paman Yusuf. Nah, si Paman Yusuf ini sebenarnya menjadi tahanan di sel tersebut alasannya karena dia sudah membunuh putrinya sendiri dan dia memang merasa sangat menyesal, lalu dia juga merasa sangat berdosa gitu ya atas apa yang dia lakuin. Dan si Paman Yusuf ini juga yang akan menjadi kunci plot twist dalam cerita di film ini. Nah, terus endingnya kayak gimana nih ya guys? Sorry, gue gak akan kasih tahu sama kalian, jadi kalian harus nonton langsung sendiri filmnya, jadi biar lebih seru gitu ya, jadi gak usah gue ceritain lagi. Nah, jadi dalam film ini gue punya ada 2 dialog yang cukup jadi favorit ya buat gue gitu, dan dialognya yang pertama adalah antara si Owa sama neneknya. Si Owa ngomong begini, tapi dia nggak seperti kayak ayah yang lain ya Nek. Terus neneknya ngebales kayak gini sama si Owa, memang enggak, dia nggak seperti orang lain, tahu nggak kenapa? Terus neneknya ngomong lagi begini, iya karena ayahmu tuh seusia seperti kamu. Which is sebenarnya yang dia neneknya maksud itu adalah ya ayah kamu tuh juga sebenarnya kelakuannya kayak anak kecil juga. Jadi di bagian dialog ini menurut gue tuh kayak gila, neneknya tuh kayaknya pas banget sih, dia bisa ngejelasin pertanyaan dari seorang anak kecil tentang kondisi ayahnya yang mempunyai keterbelakangan mental. Itu kan agak susah ya dijelasinnya supaya si anak kecil ini pun bisa ngerti versi mentalnya anak kecil gitu. Jadi neneknya tuh ngomongnya dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Terus ada dialog kedua yang gue juga sangat suka, yaitu adalah dialognya si Hafiz nih, si guru spiritual di sel nomor 7 tersebut. Pak Hafiz ngomong begini nih, tempat bagi pria yang menyatukan seorang ayah dan putri yang sudah nggak punya siapa-siapa lagi adalah surga, apapun alasannya. Wah, ini tuh bener-bener kayak kalau dianalogiin tuh pandangannya tuh sangat bagus ya gitu. Jadi kayak surga itu kan sudah pasti disediain sama Tuhan nih buat semua orang yang ngelakuin kebaikan gitu ya. Dan apapun dosa yang pernah dilakuin sama manusia, pastinya semua tuh ada price-nya ya gitu ya di mata Tuhan. Jadi kalau misalnya orang ngelakuin kebaikan, pasti dikasih kebaikan juga sama Tuhan. Oke guys, jadi nih nanti seperti biasa di akhir review film gue akan ngasih rating pribadi nih, versi gue ya. Ini adalah rating pribadi versinya Rian, bukan versi ala-ala film Oscar atau penghargaan Oscar ya. Gue akan menggunakan 4 aspek untuk ngasih penilaian sama sebuah film gitu ya. Yang pertama yaitu adalah dari sisi sinematografinya gitu. Nah, sinematografi di film ini tuh menurut gue keren abis gitu ya, bagus banget sih. Direkturnya ngambil angle-angle filmnya tuh juga sangat bagus. Terus settingnya juga oke banget karena memang setting film ini tuh dilakuin di negara Turki, ada alamnya dan juga di penjara gitu. Walaupun di penjara, gue nggak tahu kenapa ya nonton film ini tuh kayak gue ngerasa
angle-nya tuh oke banget sinematografinya gitu, kelihatan smooth, bagus, dan artsy gitu ya. Terus untuk storyline-nya sendiri, menurut gue storyline-nya itu bagus sekali, which is ketika kita tonton itu kayak unpredictable gitu ya. Dan kalau dibandingin sama versi aslinya dari Korea, ini juga beda. Oke guys, nah jadi aspek ketiga yaitu adalah gue akan ngasih penilaian dari sisi acting. Nah sebenarnya si actingnya si Case ini kalau menurut gue bener-bener wah bagus banget. Terutama si bapaknya ya, si Memo, dan anaknya si Owa. Kalau Memo itu actingnya benar-benar natural banget, dia bisa membuat perannya itu senatural mungkin dengan acting sebagai orang yang mengidap keterbelakangan mental. So keren sekali ya, benar-benar gue amazed nonton si actingnya si Memo ini. Dan yang kedua, si Owa sendiri sebagai seorang anak kecil, dia juga memerankan acting yang sangat pinter dan sangat lovable banget gitu. Jadi wah bagus. Dan yang terakhir yaitu adalah dari sisi Case ya, atau dari pemeranan sendiri. Nah dari Case-nya ini gue lihat memang sudah cocok banget, dan film ini semua case-nya dimainin sama orang Turki gitu. Jadi ya udah pasti Turki vibe-nya itu berasa banget karena memang pakai bahasa Turki juga gitu. Dan overall rating penilaian pribadi gue tentang film ini yaitu adalah 8.25 dari 10. Wes, jadi keren banget dan kalian wajib banget buat nonton film ini ya. So yes, itu adalah film pertama gue ya di episodenya Fox Spoiler gitu ya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian udah nonton filmnya si Miracle in Cell Number 7, paling suka adegan apa nih? Atau kalian juga paling suka dialog mana? Boleh komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian juga sambil nonton sampai mewek ya, boleh komen di bawah. Terus pastinya tetap dukung channel gue, tetap dukung channelnya Mr. Fox dengan cara di subscribe, terus di like, diaktifin notifikasi belnya guys, supaya nanti next episode kalian tahu nih pas gue upload video baru. Oke guys, itu aja review dan rekomendasi film dari gue. Next episode gue akan ngasih rekomendasi film yang gak kalah lebih seru dan gak kalah lebih bagus lagi dari episode yang kali ini. Have a good day, stay happy, stay healthy, and I'll see you soon on the next episode.